Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi sistem gerak. Manusia melakukan gerakan untuk menunjang aktivitas kehidupan sehari-hari, misalnya berjalan, berlari, berenang, dan lainnya. Nah, pernahkah Anda berpikir mengapa manusia dapat bergerak? Jadi jawabannya, gerakan yang terjadi pada tubuh manusia itu dipengaruhi oleh suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Nah, dalam sistem gerak ini terdapat dua macam alat gerak, yakni alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang ini terdiri atas dua jenis, yakni ada tulang rawan dan tulang keras. Kemudian otot juga terdiri atas tiga jenis, ada otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Kemudian tulang dan otot ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Selain tulang dan otot, gerak juga dipengaruhi oleh sendi. Nah, kerjasama antara tulang, otot, dan sendi ini akan membentuk sebuah sistem gerak yang akan membuat manusia itu dapat bergerak, melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas dahulu mengenai alat gerak pasif, yakni tulang. Jadi, gabungan dari berbagai tulang ini itu akan menyusun bentuk tubuh yang disebut dengan rangka. Nah, bisa dilihat ini rangka tubuh manusia apabila tidak terdapat otot dan daging yang melekat pada tulang. Ini tampak depan dan tampak belakang. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi rangka. Fungsi rangka itu diantaranya ada memberi bentuk dan ukuran tubuh, kemudian membentuk persendian yang berfungsi untuk gerakan, tempat pelekatan otot, bekerja sebagai pengungkit, sebagai penyokong berat badan, melindungi organ-organ seperti otak, sumsum tulang belakang, jantung, dan paru-paru. Kemudian pembentukan sel-sel darah dan sel imunitas atau sumsum tulang, dan penyimpanan kalsium. Berdasarkan fungsinya, rangka tubuh dibedakan menjadi dua, yakni rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial merupakan rangka pada sumbu tubuh yang meliputi tulang dan bagian kartilago yang melindungi dan menyangga organ-organ kepala, leher, dan dada. Penyusun rangka aksial terdiri atas tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Kemudian rangka apendikular ini merupakan bagian dari tubuh yang mencakup pergerakan. Nah, anggotanya adalah tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini merupakan salah satu tulang dalam rangka aksial, yakni rangka sumbu tubuh yang paling atas. Jadi, pada tulang tengkorak ini terdapat tulang penyusunnya. Pertama, ada dua tulang ubun-ubun atau parietal, kemudian satu tulang kepala belakang, dua tulang pelipis, satu tulang dahi atau frontal, satu tulang baji, sphenoid, dua tulang mata, lakrimal, kemudian ada dua tulang hidung, nasal, rahang atas, dua tulang, rahang bawah, satu tulang. Jadi
jumlah dari tulang tengkorak ini, penyusun tulang tengkorak ini berjumlah 22 tulang. Selanjutnya itu ada tulang belakang, kolumna vertebra. Bisa kalian lihat ya anak-anak. Nah, tulang belakang ini tersusun atas beberapa ruas, yakni ada 7 ruas tulang leher, serviks, 12 ruas tulang punggung, toraks, 5 ruas tulang pinggang, tulang kelangkang, dan tulang ekor. Nah, pada bayi, tulang kelangkang ini berjumlah 5 tulang. Kemudian setelah dewasa itu akan berfusi menjadi satu. Nah, ini ada tulang kelangkang, lebih jelasnya akan berfusi menjadi satu tulang. Kemudian tulang ekor itu pada bayi juga terdapat 4. Nah, setelah dewasa dia akan berfusi juga menjadi satu. Jadi jumlah ruas tulang belakang atau kolumna vertebra ini pada orang dewasa itu ada 26 ruas, dan pada bayi itu terdapat 33 ruas. Selanjutnya ada tulang dada, sternum, dan tulang rusuk kosta. Nah, ini tulang dada ini terdiri atas kepala tulang dada, badan, dan juga tajuk pedang. Nah, ini menjadi satu kesatuan. Jadi tulang dada itu jumlahnya ada 1. Kemudian pada tulang rusuk ini terdiri atas 3, ada rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Rusuk sejati ini berjumlah 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Jumlah tulang rusuk itu jumlah tulang dada dan tulang rusuk itu terdapat 25 tulang. Jadi sebelum melanjutkan ke tulang berikutnya, kita akan membahas tentang rusuk. Jadi ini ada rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Mengapa disebut rusuk sejati? Mengapa disebut rusuk palsu? Dan mengapa disebut rusuk melayang? Seperti ini. Rusuk sejati itu dia dapat dilihat bagaimana cara membedakan ketiganya. Ini rusuk sejati itu dilihat dari sambungannya terhadap tulang dada. Nah, jadi kalau pada rusuk sejati itu dia satu pasang rusuk itu ya. Nih, dia langsung menempel pada tulang dada. Nih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ada 7 pasang rusuk sejati. Kemudian disebut dengan rusuk palsu karena mereka hanya memiliki satu tulang yang tersambung kepada tulang dada. Jadi pada setiap rusuk ini ada 1, 2, 3. Bisa dilihat ini langsung menyambung pada ini tulang dadanya. Cuman hanya ada satu sambungan gitu. Nah, jadi tidak setiap ruas. Jadi 3 ruas ini langsung 3 pasang ini hanya memiliki satu tulang yang langsung tersambung dengan tulang dada. Nah, kemudian disebut rusuk melayang karena dia tidak ada tulang yang tulangnya itu tidak sampai kepada tulang dada, dia hanya sebatas kayak setengah dari tuh. Jadi terlihatlah dia tidak ada tersambung kepada tulang dada, itu disebut dengan rusuk melayang. Yang selanjutnya itu ada tulang bahu atau pektoral. Tulang bahu manusia ini terdiri atas 2 tulang, yakni 2 tulang selangka, klavikula, dan juga tulang belikat atau skapula. Jumlahnya 4 tulang. Ada 2 tulang selangka dan juga 2 tulang belikat. Ini jadi tulang belikat yang ini
yang pipih, kemudian tulang selangka yang ini, yang dia menempel kepada tulang belikat. Nah, ini tulang selangka. Selanjutnya anggota gerak atas atau ekstremitas superior. Nah, bisa dilihat di sini ada rangka bagian anggota gerak atas, yakni ini nih tangan sebelah tangan gitu. Nah, jadi penyusun tulang yang menyusun anggota gerak atas ada humerus atau lengan atas. Sebelah tangannya itu hanya memiliki satu humerus. Jadi sepasang tangan itu memiliki dua humerus. Nah, kemudian ada tulang pengumpil, satu tulang pengumpil, satu tulang hasta. Yang kita bahas ini sebelah tangan saja ya. Jadi ketika mengatakan jumlah anggota gerak atas pada manusia, itu berarti ada dua lengan atas, humerus, dua tulang pengumpil, dua tulang hasta. Namun jika hanya sebelah atau sebelah kanan saja, sebelah kiri saja, itu berarti ada satu lengan atas, satu tulang pengumpil, satu tulang hasta. Kemudian terdapat 8 tulang pergelangan tangan atau karpal. Kemudian ada tulang telapak tangan berjumlah 5, ada 5 tulang telapak tangan, dan juga terakhir 14 tulang jari tangan atau falang. Nah, jika kita membahas secara satu tubuh manusia, berarti kan memiliki dua anggota gerak atas, sebelah kiri dan sebelah kanan. Berarti jumlahnya ada 2 tulang lengan atas, 2 tulang pengumpil, 2 tulang hasta, 16 tulang pergelangan tangan, 10 metakarpal atau tulang telapak tangan, dan juga 28 tulang jari tangan. Kemudian ada anggota gerak bawah. Nah, anggota gerak bawah ini bisa dilihat, ini merupakan gambar rangka bagian kaki. Bagian kaki, sebelah kaki saja. Ini sebelah kiri. Nah, jika kita membahasnya secara sebelah, maksudnya sebelah kaki saja, sebelah anggota gerak bawah. Kan anggota gerak bawah juga ada sepasang. Jadi ini kita bahas sebelah. Jumlah tulang penyusunnya itu terdapat 1 tulang paha femur, 1 tulang tempurung patella, 1 fibula tulang betis, 1 tulang kering tibia. Kemudian ada 7 tulang pergelangan kaki atau tarsal, 5 tulang metatarsal, dan 14 falang tulang jari kaki. Jadi jumlah dari keseluruhan anggota gerak bawah, kaki kiri dan kaki kanan, itu terdapat 2 tulang paha atau femur, 2 tulang tempurung lutut patella, 2 tulang betis fibula, 2 tulang kering tibia. Kemudian terdapat 14 tulang pergelangan kaki, 10 tulang telapak kaki, dan juga 28 tulang jari kaki. Jika dijumlahkan seluruh tulang anggota gerak atas ini tadi, sepasang anggota gerak atas itu memiliki 60 buah tulang, dan anggota gerak bawah juga memiliki 60 tulang. Selanjutnya ada tulang panggul atau pelvis. Nah, tulang panggul atau pelvis ini terdiri dari 2 tulang. 2 tulang panggul, yakni tulang terdapat bagian tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Jadi tulang panggul ini terdiri atas 2 tulang panggul. Pembahasan selanjutnya adalah tulang rawan.
tulang rawan ini dibagi menjadi 3, ada rawan hialin, elastis, dan fibrosa. Karakteristik dari ketiga tulang rawan ini berbeda. Jelas saja pada warnanya, itu pada tulang rawan hialin berwarna putih kebiruan atau bening. Kemudian pada tulang rawan elastis itu berwarna kuning, dan pada tulang rawan fibrosa itu berwarna gelap keruh. Matriks tulang rawan hialin itu tidak berstruktur, tampak transparan, dan tidak mengandung pembuluh darah. Sedangkan pada tulang rawan elastis itu membentuk jaringan seperti jala-jala padat yang terjalin dari serabut elastis halus yang tampak pada lakuna. Dan pada tulang rawan fibrosa, matriksnya itu tampak seperti matriks hialin dan berisi serabut kolagen padat. Karakteristik tulang rawan selanjutnya itu adanya perikondrium. Perikondrium ini merupakan selubung jaringan ikat padat yang mengelilingi tulang rawan. Jadi pada tulang rawan hialin dan tulang rawan elastis itu ditemukan perikondrium, sedangkan pada tulang rawan fibrosa itu tidak ditemukan perikondrium. Selanjutnya, letak tulang rawan di dalam tubuh manusia itu terdapat rawan hialin itu terdapat pada permukaan sendi, ujung tulang rusuk yang melekat pada dada, hidung, laring, trakea, dan bronkiolus. Nah, untuk tulang rawan elastis itu bisa ditemui pada dinding saluran telinga luar, daun telinga, dinding saluran eustasius, epiglotis, dan laring. Dan terakhir, pada fibrosa itu terletak di antara ruas tulang belakang, tulang kemaluan, persendian tulang, bahu dan paha, serta tempat melekatnya tendon dan ligamen. Fungsi dari tulang rawan hialin ini mengurangi gesekan pada sendi, mendukung bronkial dan trakea tabung, dan bertindak sebagai peredam kejut antar tulang. Kemudian pada tulang rawan elastis ini fungsinya memberi fleksibilitas dan sebagai penyokong. Dan pada tulang rawan fibrosa ini berfungsi untuk menyokong dan melindungi bagian di dalamnya. Untuk histologi tulang rawan bisa kalian lihat di sini. Ini strukturnya apabila kita lihat menggunakan mikroskop. Ini perikondriumnya, ada perikondrium di sini. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa tulang rawan hialin ini tidak berstruktur seperti ini. Nah, kemudian untuk tulang rawan elastis itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Dia membentuk seperti jala-jala padat yang terjalin dari serabut elastis. Ini serabut elastisnya. Yang di sini, ini serabut elastisnya. Kemudian pada tulang rawan fibrosa ini mirip seperti matriks hialin. Namun pada rawan fibrosa itu lebih rapi, lebih tersusun. Dia berisi serabut kolagen padat. Nih. Jadi itulah perbedaan dari ketiga jenis tulang rawan pada manusia. Baiklah, itu tadi penjelasan materi kita pada hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan ke grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.